Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang ajab dan siksa untuk seorang pembunuh. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namanya Yudis. Hampir setahun ini, Yudis sahabatku hanya mampu berbaring menyedihkan di tempat tidur. Sisa hidupnya sepertinya hanya akan dihabiskan dengan erangan kesakitan yang keluar dari mulutnya yang pencong itu, dan penuh luka yang menjijikkan. Bahkan luka itu juga menjalar di sekejur tubuhnya. Bau anyir yang sangat menjijikkan menebar ke seluruh ruangan kamar tidur Yudis. Dia hanya berteman kepedihan serta penderitaan yang seperti tak berujung. Nyaris tak ada yang sudi mendekati Yudis, kecuali hanya aku, yang sesekali datang membawakan makanan dan minuman untuknya. Selebihnya, aku sendiri sangat jijik mendekatinya. Kau taruh saja makanan itu di depan pintu kamarku, Ilham. Biar nanti aku sendiri yang mengambilnya, ucap Yudis. Suatu ketika sepertinya dia pun sadar bahwa aku hanya berpura-pura tidak jijik melihat keadaannya. Hidup sendiri penuh siksaan, membuat Yudis hanya bisa meratap dan menyesali nasibnya. Mungkin dia sadar penyebab semua ini, tapi mungkin juga tidak. Aneh, kian hari tubuhnya dipenuhi koreng bernanah yang tak henti-hentinya merembeskan darah seperti keringat. Tentu saja sakit dan amat perih tiada terkira. Istri yang diharapkan mampu mengurus penderitanya telah meninggal mendahulinya. Begitu juga anaknya. Dari ketiga kelahiran bayinya, tak seorang pun diberi umur panjang lebih dari setahun. Mungkin ini hukum karma. Hanya para tetangga yang iba saja yang selama ini membantunya. Itu pun kalau dia sudah berteriak-teriak meminta tolong baru ada yang menyambanginya. Aku ingin mati, Ilham. Tapi mengapa Tuhan tak juga mencabut nyawaku? Sesal Yudis dengan tubuh gemetar menahan sakit yang terus-menerus. Sabarlah. Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi kekuatan yang kita miliki, hiburku kepada Yudis. Dengan sengit dia membalasnya. Sudah ribuan kali aku mendengar kata-kata itu. Tapi coba kau lihat sendiri bagaimana keadaanku. Penyakit ini tak pernah berhenti menyiksaku. Dan aku hanya terdiam, merasakan betapa hancurnya perasaan sahabat yang kukenal beberapa puluh tahun silam itu. Memang sudah tak terhitung uang yang Yudis keluarkan untuk mengobati sakitnya. Dia telah berobat mulai dari dokter sampai orang pintar, yang tak terhitung jumlahnya, hingga meludeskan semua harta bendanya. Menurut analisa medis, Yudis menderita sakit gula yang sudah sangat parah, hingga dokter pun angkat tangan. Paranormal pun geleng-geleng kepala, tak sanggup mengobatinya. Lewat teriakan keras, mulutnya menganga lebar dan mata yang melotot, seolah ingin loncat dari kelopaknya. Seketika itu nyawa Yudis lepas seperti menahan sakit yang amat sangat. Aku tak kuasa menahan tangis, melihat proses kematiannya yang sangat tragis itu. Tapi itulah pilihan yang diinginkan oleh Yudis. Dia telah pasrah melawan sakitnya dan dia ingin segera mati. Tapi, penderitaan Yudis rupanya belum lagi sirna. Saat jenazahnya akan dimakamkan, terjadi peristiwa yang sangat heboh. Hari itu, ketika jasad Yudis yang amis terbungkus kain kafan akan diturunkan ke liang lahat, entah kenapa tiba-tiba tubuh kaku itu seperti sangat berat ratusan kilo, sehingga menimpa dua orang di bawahnya. Begitu pula yang di atas, ikut terjatuh ke dalam lubang kubur yang sempit. Oleh karena itu, akhirnya jasad Yudis terinjak-injak oleh para penguburnya sendiri. Aneh, padahal tubuh Yudis kurus kering tinggal kulit membalut tulang. Tak satu pun para pengubur dan pelayat mengetahui penyebabnya apa yang terjadi dengan jasad itu. Setahu mereka, semasa hidup dan sebelum penyakit terkutuk itu menyiksa Yudis, dia adalah orang yang baik dan pemurah. Dan tidak sampai di situ, 7 hari setelah kematian Yudis yang menyedihkan itu, secara tak sengaja Ibu Hana tetanggaku melihat keanehan di sekitar makam Yudis yang kebetulan terletak di pinggir area makam dekat jalan umum yang banyak dilalui orang.
Sebagai penjual kue basah, Ibu Hana setiap hari memang melewati jalan itu. Berangkat subuh pulang siang dari pasar di kota kecamatan. Pagi menjelang siang, Ibu Hana pulang sendiri dari pasar karena dagangannya paling duluan habis terjual dibanding sesama penjual lainnya. Namun, ketika sampai di seberang TPU, Ibu Hana berhenti sejenak mengamati sekitar makam Yudis yang nampak aneh. Entah mengapa, pohon-pohon di sekitar makam itu nampak layu dan mati. Bahkan 2 pohon Kamboja cukup besar di samping makam itu seperti layu dan sebagian daunnya jatuh berguguran. Aneh, kenapa pohon-pohon di sekitar makam itu mati kering? Batin Ibu Hana. Dia menjadi takut dan segera berlalu pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Hana mengadukan hal ini kepada suaminya Pak Darto. "Pak, aku heran, kenapa pohon-pohon di dekat makam Pak Yudis itu pada mati? Sekarang kan musim hujan, di tempat lain tak apa-apa," kata Ibu Hana. "Itu kan wajar saja, tak perlu dipikirkan. Ya mungkin maunya pohon itu mati, seperti juga si Yudis itu. Semua yang ada di dunia ini pasti mati, Bu," jawab Pak Darto sekenanya. Setelah melihat keganjilan itu, Ibu Hana kerap kali mengalami mimpi yang sangat aneh. Beginilah cerita dalam mimpi yang berkali-kali hadir dalam tidurnya itu. Mimpinya pagi-pagi itu Bu Hana baru saja pulang dari pasar. Ketika lewat di depan pemakaman, Bu Hana yang agak gendut itu berlari sekuat tenaga di tengah hujan badai. Beberapa kali ia terjatuh. Ia juga menjerit-jerit minta tolong karena dikejar makhluk-makhluk kecil seperti bocah dengan tampang beringas dan membawa cambuk yang terbuat dari api yang membara. Makhluk-makhluk kecil berjumlah belasan itu seolah menjadikan Ibu Hana sebagai buruannya. Anehnya, ketika Bu Hana berlari, ia melihat sebuah pohon aneh yang akarnya berada di atas, sedang daunnya di bawah. Setengah putus asa, Bu Hana berlindung di balik tembok pagar pemakaman itu. Aneh, ia melihat makhluk-makhluk kecil itu beramai-ramai menyerang pohon terbalik dengan cemetinya. Api dari cemeti-cemeti itu membakar hingga daun-daun pohon terbalik itu hancur menjadi api. Bu Hana tak menghiraukan keadaan dirinya. Namun yang membuatnya ngeri, yaitu ternyata bocah-bocah aneh itu tak mengeroyok dirinya, melainkan pohon terbalik itu. Anehnya lagi, ternyata pohon itu menjerit menahan sakit dan memohon ampun seolah hidup seperti manusia. Sebagian daun itu mulai hancur menjadi api, sedangkan batangnya berlumuran darah. Yang lebih mengejutkan lagi, suara jeritan itu seperti sudah dikenal Ibu Hana. Ya, itu suara rarangan tetangganya, Yudis. Menyadari hal itu, Ibu Hana ikut menjerit-jerit. Dia baru sadar ketika sebuah tepukan di pipinya mendarat, yang tak lain adalah tepukan suaminya. Ibu Hana terbangun dengan nafas terengah-engah dan peluh membasahi badannya. Begitulah mimpi aneh yang dialami oleh Bu Hana selama beberapa malam. Ia menceritakan semua keanehan yang dialami itu padaku. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya yang terjadi, aku mengajak Ibu Hana ke rumah Kiai Qadir, tokoh tertua di desaku, sekaligus ulama yang tempo hari memimpin penguburan Yudis. "Saya cuma mau tanya, sebenarnya ada apa dengan makam Yudis? Juga mimpi saya itu Pak Kiai," kata Ibu Hana setelah menceritakan semua yang dialaminya itu kepada Pak Kiai Qadir. "Dan dosa apa yang sebenarnya ditanggung Yudis hingga keadaannya seperti itu Pak Kiai?" tambahku lagi. Pak Kiai Qadir hanya tersenyum kecil, namun wajahnya menampakkan kegelisahan. Soal dosa itu urusan Allah dan umatnya itu sendiri. Aku tak tahu apa-apa yang terjadi dengan Yudis. Soal pohon-pohon yang mati itu, aku juga sudah dengar. Ya sudah, kau pulang saja dulu, jangan dipikirkan. Yang penting rajin sholat dan baca wirid yang aku berikan kepadamu, jawab Kiai Qadir bijak. Ibu Hana pulang lebih dulu, sedangkan aku tetap bertahan di rumah Kiai Qadir. Sepulang Ibu Hana, Kiai Qadir tak urung gelisah juga. Rupanya, tanpa sepengetahuan siapapun, dia sendiri 3 malam berturut-turut didatangi arwah Yudis yang nampak tersiksa minta agar kematiannya disempurnakan. Anehnya lagi, dalam pertemuan di alam itu, Kiai Qadir juga melihat wajah seorang perempuan yang tak dikenalnya. Maka diam-diam, Kiai Qadir mulai menyelidikinya dan berzikir memohon petunjuk. Kiai Qadir ingin mengetahui ada apa dengan mendiang Yudis. Seminggu pun berlalu, ternyata petunjuk Allah itu pun datang. Tanpa disangka-sangka, rumah Kiai Qadir kedatangan 3 orang tamu, yaitu Pak Barnas, ketua RW di kampungku, dan seorang perempuan setengah baya, berdandan agak menor ditemani seorang anak berusia 9 tahun. Yang membuat Kiai Qadir sekaligus aku yang juga hadir di sana terkejut. Perempuan menor itu, menurut pengakuan Kiai Qadir,
Ternyata raut wajahnya sama dengan yang hadir di dalam mimpi yang dialami sang kiai. Ya, perempuan itu mengaku sebagai istri muda Yudis. Ia menyebut namanya Lisa. Sebelumnya, Lisa datang ke rumah Pak Barnas selaku RW dengan tujuan ingin memastikan berita kematian Yudis, sekaligus mengurus perihal hak waris atas tanah mendiang Yudis. Menurut Lisa, anak kecil yang bersamanya itu adalah anak almarhum. Lalu kenapa Pak Barnas datang ke tempatku? Apa yang bisa saya bantu? Tanya Kiai Kodir. Maaf Pak Kiai, kedatangan saya ini sebenarnya hanya ingin tahu silsilah Yudis. Mengingat Pak Kiai adalah orang tertua di desa ini. Barangkali Pak Kiai mengetahui siapa sebenarnya pemilik warisan yang sah atas rumah dan tanah mendiang itu, ujar Pak Barnas ketua RW. Sebidang tanah seluas sekitar 300 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah rumah kecil permanen. Memang satu-satunya harta peninggalan Yudis. Pak Kiai Kodir geleng-geleng kepala. Aku pun tak tahu keluarga Yudis sebenarnya. Yang saya tahu, Yudis menetap di desa ini sudah puluhan tahun dan memiliki istri tanpa anak. Itu saja keluarganya. Dan sekarang aku tak tahu lagi keluarganya yang lain. Barangkali Mbak Lisa ini mengetahuinya, tanyaku. Dan ternyata yang ditanya justru menangis pilu, hingga membingungkan kami semua. Lalu dengan sesegukan, Mbak Lisa bercerita panjang lebar mengenai Yudis. Almarhum sesungguhnya punya dua istri sah. Yang satu tinggal di desa ini dan yang satu adalah di Lampung. Yang di Lampung itu adalah saya sendiri, ucap Mbak Lisa. Saya awal mulanya hanya seorang PSK langganan Mas Yudis. Ketika saya diajak hidup serumah, saya menurut dengan harapan dia mau mengawini saya. Dan ternyata dia menyanggupinya. Bahkan berjanji akan menceraikan istrinya dan memberikan harta warisan kepada saya. Sebab saat itu, saya sudah mengandung anaknya Pak Yudis. Mbak Lisa mengelus-ngelus kepala bocah di sampingnya. Lalu ia kembali melanjutkan ceritanya. Setelah kandungan saya berumur 5 bulan, saya baru tahu pekerjaan Mas Yudis yang sebenarnya, hingga membuat saya diam-diam justru menjauhinya karena takut kualat. Ternyata, almarhum itu bisa hidup enak dari membunuh banyak orang. Ya, dia adalah seorang pembunuh bayaran. Cerita Lisa benar-benar menyentak kami semua. Sungguh sulit bagi kami untuk mempercayainya. Ketika kami berada dalam kebingungan, perempuan itu kembali melanjutkan kisahnya. Mas Yudis itu sering menerima pesanan membunuh orang. Biasanya itu pesanan cukong-cukong kaya dari kota yang kebetulan punya musuh. Menurut pengakuan almarhum, dia sudah 12 kali membunuh. Bahkan ada yang dipenggal dan diambil kepalanya. Begitu saya tahu siapa sebenarnya almarhum, saya berusaha menghindar dan bersembunyi. Sejak itu, saya tak tahu lagi kabar Mas Yudis hingga lahir anak saya ini. Begitu saya mendengar dia sudah meninggal, saya baru berani keluar dan bermaksud menagih ucapannya dulu. Tapi, saya tak tahu siapa kini yang harus saya tagih. Saya sudah berhenti jadi PSK dan ingin hidup layak dengan anak saya dan juga anak Mas Yudis. Sebab saya dan anak-anak saya tak punya apa-apa lagi. Aku, Kiai Kodir dan Pak Barnas kembali tercengang mendengar cerita perempuan bernama Lisa itu. Kami seolah tak percaya akan ucapannya. Kami juga hampir tak percaya dengan kebejatan mendiang Yudis. Namun aku sadar, kalau selama ini, Yudis memang penuh rahasia. Misalkan saja dia sering pergi meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Lalu ketika datang, selalu membawa penghasilan dalam jumlah besar. Setahu saya, almarhum juga memiliki jimat yang tak mempan dibacok atau ditembak. Jimat itu katanya sudah dipendam di dalam rumahnya saat dia sakit parah. Kini terbukalah misteri Yudis. Dia ternyata menyimpan riwayat kelam yang hanya pantas dilakukan oleh iblis. Dan kini terkuaklah apa yang sedang dijalani Yudis di alam kuburnya. Mungkin di sana dia sedang meraung-raung menerima siksa kubur yang amat pedih. Hingga keadaan sekitar makamnya nampak seperti dibakar oleh bias panas api alam kubur. Belum lagi pertanggungjawabannya di hari kiamat kelak. Nauzubillah min dzalik. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.